Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi belajar listrik dinamis. Setelah minggu kemarin kalian sudah belajar tentang listrik statis. Sekarang kalian akan belajar tentang listrik dinamis, dimana tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian nanti setelah belajar listrik dinamis ini kalian mampu menerapkan konsep listrik dinamis. Oke. Lalu saya langsung saja ya. Apa itu listrik dinamis? Nah, kalau listrik yang statis kan kemarin cepat hilangnya. Jadi ketika kayak plastik kamu gosok ke rambut kan dia cepat hilang. Nah, beda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis itu sering digunakan dalam rumah tangga. Contohnya ini instalasi lampu-lampu rumah tangga kalian. Nah, pada listrik dinamis itu nanti terdapat rangkaian listrik ya. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu dengan istilah-istilah. Nah, nanti di listrik ini ada istilah I. I itu sama dengan arus listrik. Kemudian R ini adalah hambatan. V ini ada beda potensial. Kemudian begini, sebentar. Kok kuning warnanya? Namanya tegangan jepit. Lalu R kecil ini ada hambatan dalam. Nah, jadi ini beberapa istilah yang nanti ada di listrik dinamis. Sekarang kita belajar rangkaian listrik dulu. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, seri itu dia tidak punya percabangan. Kalau paralel itu dia punya percabangan. Bedanya gini ya. Kok nggak bisa ini? Ini tidak bercabang. Kalau ini bercabang. Nah, kalau ini, kalau kabel putus, maka lampu atau arusnya ya itu akan putus sehingga semua lampu akan mati. Tapi beda dengan paralel, ini jika kabelnya putus maka lampunya itu masih bisa menyala. Sehingga rangkaian listrik paralel itu sering digunakan dalam instalasi listrik di rumah tangga. Karena itu tadi alasannya. Nah, sekarang kita belajar rangkaian seri dulu. Oh ya, untuk pertemuan ini saya tidak menyiapkan PPT ya, karena susah kalau saya mau bikin PPT. Enak begini langsung jelaskan, nanti kalian langsung nyimak penjelasan saya di sini. Kemudian rangkaian seri tadi. Nah, kalau seri itu modelnya begini. Nah, ini misalkan R1 ini hambatan 1, ini R2 hambatan 2, ini R3. Nah, nanti cara menghitung seri, ini ada rumusnya. Ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Contoh.
Ini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Maka berapa hambatan pengganti? Nah, caranya gimana? Caranya begini, tinggal ditambah aja. R1 tambah R2 tambah R3 berarti 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm berarti 3 ohm. Nah, jadi ini adalah hambatan penggantinya. Itu adalah rangkaian seri. Jadi kalau rangkaian seri itu ditambah, diringkes, ditambah. Jadi ini kalau nanti diganti ya, misalkan ini tahu 1, ini R1, ini R2, ini R3. Nah, ini kalau diringkes itu nanti jadinya begini. Nah, ini adalah RP atau hambatan pengganti yang nilainya sama dengan 3 ohm. Kok 3 ohm sih? Maaf. 2 tambah 2 tambah 3, 6. Nah, oke. Begitu yang seri. Sekarang bagaimana yang paralel? Nah, yang paralel ini agak ribet. Nanti kalian screenshot ya. Jadi ini langsung saya hapus semuanya. Saya hapus dulu. Kok lama hapusnya? Oh, kok nggak bisa? Bentar ya. Sekarang kita ke rangkaian paralel. Paralel. Nah, ini beda kalau rangkaian paralel itu bentuknya seperti ini. Nah, ini R1, ini R2, ini R3. Maka kalau untuk mencari hambatan pengganti, itu rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nanti kalau diringkes jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Contoh soalnya. Misal ini 3 ohm dirangkai paralel. Juga 3 ohm. Ini 3 ohm. Berapa hambatan pengganti? Berapa hambatan pengganti? Nah, berarti rumusnya tadi kan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Berapa ini? 3 per 3 sama dengan 1. Nah, begitu untuk yang RP. Tapi gimana kalau nilainya berbeda? Contohnya begini. Ini 2, ini 4, ini 3. Ohm. Berapa hambatan pengganti? Berarti rumusnya kan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2
ditambah 1 per R3, maka 1 per 2 ditambah 1 per 4 tambah 1 per 3. Nah, ini cari dulu apa ya penyebutnya. 2, 4, 3 kan 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 4, 3. 12 bagi ini, 4. Nah, berapa ini? 13 per 12. Ini adalah masih seper RP. Nah, kan yang dicari adalah RP. Maka RP sama dengan tinggal dibalik. Jadi 12 per 3 ohm. Nah, begitu ya. Bedanya dengan yang angkanya sama. Oke, saya lanjut. Ini saya hapus dulu. Oh, begitu. Saya baru tahu. Nah, sekarang kalau rangkaian yang paralel. Kok paralel? Maaf. Rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran itu terdiri dari seri dan paralel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simak penjelasannya. Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini 2 ohm, ini 4 ohm, 4 ohm. Nah, caranya kalian identifikasi dulu. Jadi kalau rangkaian campuran itu yang dikerjakan pertama kali adalah yang paralel. Jadi cari dulu yang paralel. Paralelnya kan ini. Nah, jadi ini dulu yang kamu kerjakan. Dikerjakan di sebelah sini ya. 1 per RP sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. Berarti berapa itu? 2 per 4. Ini baru seper RP. Maka RP sama dengan dibalik 4 per 2. Berarti berapa 4 per 2? 2 ohm. Nah, kemudian rangkaiannya itu nanti akan jadi seperti ini. Ini 2 ohm, ini 2 ohm yang ini. Nah, yang tadi yang warna biru ini jadinya begini. Ya, ini tadi yang ini 2 ohm. Nah, kemudian kalau sudah begini, maka ini di seri. Jadi habis di paralel nanti di seri. Berapa? Jawabannya berarti seri ya. Seri kan tinggal RP sama dengan R1 tambah R2. Berarti 2 ohm ditambah dengan 2 ohm. Berarti 4 ohm. Gitu caranya. Nah, sekarang contoh yang lain. Misal begini. Salah ini gambarnya. Sebentar. Gini ya. Ini misalkan ini 2 ohm. 2 ohm, yang ini berapa enaknya? 2 ohm, 4 ohm, sama 4 ohm. Nah, caranya bagaimana? Cara mengerjakannya berarti kamu cari dulu yang paralel. Ini ya. Nah, berarti langsung ya. 1 per RP sama dengan 1 per 2. 2 itu dari ini. Ditambah 1 per 4. 4-nya dari ini. Tambah 1 per 4 dari yang ini. Berarti cari itunya. Berarti kan 4. 2 tambah 1 tambah 1. Pakai pecahan itu loh. Jadi berapa ini? 4 per 4. Bener ya? 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4 ya. RP. Nah, kalau sama berarti 4 per 4. Maka RP-nya sama dengan 1 ohm.
Nah, sehingga rangkaiannya itu akan menjadi begini. Nah, ini 2 ohm, 2 ohm, ini 1 ohm. Nah, kalau sudah begini, maka ini di seri. Bagaimana serinya? Berarti seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berapa itu? 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 1 ohm. Berarti jawabannya adalah 5 ohm. Nah, begitu. Ini adalah hambatan penggantinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya saya. Oke, ini yang rangkaian campuran. Kemudian kita masuk ke hukum ohm. Saya hapus dulu. Masuk ke hukum ohm. Nah, hukum ohm itu punya apa namanya? Sebentar. Nah, hukum ohm itu rumusnya V sama dengan Vir I kali R. Rumusnya ya, V sama dengan I kali R. Kalau dibuat segitiga, berarti ini V, ini I, ini R. Dah, ini hukum ohm. Lalu hukum ohm ini nanti akan diaplikasikan pada rangkaian listrik campuran. Contoh soalnya begini. Rangkaian listriknya begini. Ini 3 ohm. Ini 2 ohm. Ini 2 ohm. Ini 4 volt. Ditanya berapa arus yang mengalir. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi di rangkaian campuran. Cari dulu yang paralel. Berarti ini toh. Di paralel dulu. Berarti 1 per Rp sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2. Berapa ini? 2 per 2. Langsung aja ya. Berarti Rp-nya sama dengan 1. Habis itu, jadi rangkaiannya kan menjadi gini. Ini 3 ohm, ini 1 ohm. Terus ini baterainya. Ini 4 volt. Nah, setelah itu diapakan ini? Di seri dulu. Di seri berarti R seri sama dengan 3 ohm ditambah 1 ohm. Berarti 4 ohm. Udah ya. Jadi rangkaiannya nanti akan menjadi begini. Nah, ini 4 volt. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka dicari arusnya. Cari arusnya. I sama dengan, berarti kalau ini I-nya ditutup, berarti apa? V dibagi R. V per R. Berapa V per R-nya? V-nya kan 4 volt. R-nya tadi ini 4 ohm. 4 bagi 4, 1 ampere. Jadi jawabannya adalah 1 ampere. Nah, lalu untuk yang ini nanti kalau untuk rangkaian campuran itu ada bedanya. Kalau
seri, sebentar ini saya hapus saja dulu ya. Aduh, yang sebelah sini bisa dihapus. Nah, saya teruskan. Kalau yang rangkaian seri, itu yang sama arusnya ya, yang sama arusnya. Jadi arus yang lewat di sini, dan di sini itu besarnya sama. Ya, oke ya. Lalu kalau V-nya terus yang beda adalah V-nya. Jadi yang I-nya sama, V itu beda potensial. Nah, tapi beda potensial yang mengalir itu berbeda di setiap lampu. Nanti saya akan praktek, tapi nanti ya, setelah ini. Kemudian kalau paralel, ini yang sama adalah V-nya atau beda potensialnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, itu nilai V di sini, dan di sini itu sama. Kemudian yang beda adalah arusnya. Jadi arus yang di sini, dan di sini ini berbeda. Oke, itu kuncinya untuk rangkaian campuran. Nanti soalnya akan saya beritahu di setelah ini. Saya hapus dulu. Nah, terus apa lagi setelah ini ya? Oh, hukum Kirchhoff. Atau saya kasih soal dulu ya untuk yang rangkaian itu tadi. Gini. Hitunglah arus yang mengalir pada R2. Nah, gambarnya seperti ini. Ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 2 ohm. Ini R1, ini R2, ini R3. Jadi kalian disuruh mencari arus pada R2. Beda potensialnya ini 12 volt. Nah, cara yang pertama adalah cari dulu rangkaian yang paralel. Berarti kalian selesaikan dulu rangkaian yang paralel. Ini ya, saya lingkari yang warna biru. Berarti 1/Rp, enggak pengen ini. 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/2. Maka penyebutnya kan 4. Ini 1, 4 bagi ini berapa? 3. Kok bagi 3? 2 deng. 2. Berarti kan 3/4. Ini baru 1/Rp. Maka untuk Rp dibalik jadi 4/3 ohm.
Nah, setelah itu baru di seri. Di serinya bagaimana? Seri sama dengan yang warna hijau ini ya. Di seri. Berarti kan tinggal 2 ohm ini. 2 ohm ditambah dengan ini. 4/3 ohm. Nah, ini kan kalau begini kan dianggapnya per 1. Jadi ini 3. 3 bagi 1, 3. 3 kali 2, 6 ohm. Berarti ini tetap 4 ohm. Berarti berapa ini? 10/3 ohm. Maaf ya, angkanya jelek. Nah, terus habis itu kita nyari I-nya dulu. I total yang lewat sini. I total. Sampai warna hitam. I total kan tadi berarti rumusnya apa? V per R. V-nya berapa? 12 per ini. Per 10/3. Berarti kan 12 kali 3 per 10. 12 kali 3 berapa? 36/10. Berapa ini? 3,6 ampere. Oke ya. Nah, setelah dari sini kalian udah tahu arusnya di sini adalah 3,6 ampere. Maka kalian nanti harus mencari beda potensial yang ada di hambatan paralel. Nah, saya warna merah dulu. Cari beda potensialnya. Maka caranya adalah V paralel. Jadi beda potensial di paralel itu sama dengan I kali R. Nah, I-nya itu ikut I yang total ini. Karena kan I yang total. Berarti berapa I-nya? 3,6. Atau saya tulis aja 3/10 agar mudah. 3,6/10 kali R-nya ya. Nah, R yang di sini adalah R yang paralel. Yang ini. Bukan R yang ini ya. Tapi R yang ini. Berarti itu kali 4/3. Dah, coret. 36 bagi 3 berapa? 12. Coret ya, 12. 4 sama 10. Berapa ini? 2 sama 5. Berarti 12 kali 2 berapa? 24/5. 24/5. Saya ginikan aja ya. Sekarang kita nyari I-nya. I pada R2 tadi. I pada R2. Caranya adalah V per R. Nah, V-nya ini adalah V paralel ini. Berarti 24/5 dibagi R-nya itu R-nya 2. R-nya 2 yang ini. 4. Berarti berapa? 24/5 kali 1/4. Dah. Saya kesini ya jawabannya. Berarti kan 24/20. Kalau disederhanakan dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 4 ini 6. Dibagi 4 ini berapa? 5 ya. 6/5. 6/5 itu sama aja 1,2 ya. Berarti ini 1,2. Jadi arus yang mengalir pada R2. Sebentar, saya kecilkan dulu. Jadi arus yang mengalir pada R2 itu sebesar 1,2 ampere. Begitu caranya. Nanti kalau nggak ngerti silahkan diputar lagi videonya. Oke, saya masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu prinsipnya I masuk sama dengan I keluar. Contohnya begini, ini agak ada gambar. Nah, ini masuk ya, kok tanda panjangnya kan begini masuk
ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Gambarnya suka-suka saya ya. Ini I masuk keluar. Ini misalkan 2. Saya tulis dulu. Ini I1, ini I2, ini I3, ini I4, ini I5, ini I6, ini I7. Nah, jadi soalnya gini. Soal jika I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan 2 ampere, terus I5 sama dengan I6 3 ampere, hitunglah I7. Nah, caranya gimana? Kita cari yang masuk dulu. Saya warna hijau yang masuk. Yang masuk tuh 1, 2, 3. Udah ya 3. Berarti ditulis I yang masuk. Maka I1 tambah I2 tambah I3. Nah, terus I yang keluar yang warna biru. I keluar. Berarti yang I keluar kan ini 1, yang tanda panahnya keluar. 2, 3, 4. Berarti I3 tambah I4 tambah I5 tambah I6. Nah, terus dimasukkan angkanya. I1 sama dengan I2 sama dengan itu, berarti 2 ampere tambah 2 ampere ditambah 2 ampere. I3, loh kok I3? Oh, I7 ini, sorry. Terus I3 ini tadi 2 ampere ditambah I4 nya 2 ampere tambah ininya 3 ampere tambah 3 ampere. 2 tambah 2 berarti ini ganti ya, kan yang ditanya I7. Berarti ini 4 ampere tambah I7. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 berapa? 10 ampere. Maka I7 sama dengan 10 ampere dikurangi 4 ampere berapa? I7 sama dengan 6 ampere. Begitu caranya untuk yang hukum Kirchhoff 1. Ini namanya hukum Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. Kemudian saya kasih contoh lain. Hitunglah I3. Nah, rangkaiannya seperti ini. I masuk. Nah, ini I1, ini I2, I3, I4. I1 besarnya 2 ampere, I2 ini 3 ampere, I3 ditanya I4 2 ampere. Nah, caranya I masuk sama dengan I keluar. Maka cari dulu yang masuk yang warna biru. I4 dan I3. Berarti I4 ditambah dengan I3. Kemudian I yang keluar. Oh, tambah I2. Masih ada satu lagi ini ya. Tambah I2. Yang keluar cuma satu, yaitu I1.
Maka berapa I3? I4 nya tadi berapa? 2 ampere ditambah I3 ditambah kalau gini arus kan nggak bisa minus, maka I1 nya saya besarkan dulu, saya ralat ganti 12 ampere. Soalnya nggak bisa minus, nanti kalau minus arusnya nggak ngalir. I1 nya ini 12 ampere, maka I3 sama dengan 12 ampere kurangi 2 kurangi 3 berapa? 12 kurangi 3 7 ampere. Nah begitu. Oke ya, ini untuk yang hukum Kirchhoff 1. I masuk sama dengan I keluar. Sekarang untuk yang terakhir, tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu jika ada baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai dinamakan tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai. Nah, contoh soalnya begini. Rumusnya dulu. I sama dengan E per R ditambah R. Nah, kalau nanti baterainya itu banyak, maka kalau baterainya ya, jika baterai lebih dari satu, gak enak gini angkanya. Baterainya lebih dari 1, maka rumusnya itu menjadi I sama dengan N kali E per R tambah R kecil. Nah, N ini jumlah baterai, E yang ini adalah E pada baterai. Contoh soal. Ini R-nya besar ini 12 volt, R yang kecil 2 volt. Maka berapa I-nya? Nah, I. Nyari I-nya. Berarti apa yang dilakukan dulu pertama adalah paralel. Jadi 1/Rp sama dengan 1/2 tambah 1/2. 2/2 sama dengan berapa? 1. Terus langkah yang kedua adalah seri. Warna hijau tadi ya. Seri. Maka R seri sama dengan 4 ohm yang ini ditambah dengan ini. 1 ampere. Berarti berapa? 5 ampere. Nah, setelah itu nyari I. I yang di sini. I sama dengan V per R. V-nya pakai yang ini. Kok R sih? Berarti berapa itu? 12. Sorry. Lupa kalau tegangan jepit. Maka karena baterainya ini 1, maka cuma gini. Nah, ininya berapa? 12. Kok ini R sih? V 12 volt. R yang ini, itu yang ini 5 ampere ditambah dengan R yang kecil ini 2 volt. Kok 2 volt? 2 ampere. Sorry, 2 ohm. Ampere sih. Maaf. Salah satuan.
12/7 berapa? Koma ini ya. 12 bagi 7. 1, 7, 5, 50 berapa? 8,7, 1,7 ya. 1,7 sekian ampere jawabannya. Seperti itu untuk yang tegangan jepit. Semoga bisa dipahami. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.